Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Dwi Endini dengan NIM 2305020118 dari Prodi PGMI dengan Ibu dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD dengan mata kuliah Tahsinul Quran. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang saya dapatkan dari menganalisis Al-Quran dan urgensinya dalam kehidupan manusia. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah salah satu kitab yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang paling mulia. Al-Quran diberikan kepada semua manusia dan tujuan penurunannya adalah untuk membimbing umat manusia. Di sini ada pengertian Al-Quran secara etimologis. Al-Quran berasal dari qira'a, yaqra'u, qira'ah atau Qur'ana, yang artinya susunan dan kumpulan kata dan huruf yang teratur dari suatu ayat ke ayat lainnya. Pada saat yang sama, para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul kata Al-Quran. Namun, nama yang paling populer adalah Al-Quran sebagai nama kitab suci. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai nama. Salah satunya Al-Quran yang sangat dikenal oleh umat muslim. Dalam Asy-Syuhud disebutkan bahwa fa'inna katsrat al-asma tadulu ala syarafi al-musamma, banyak nama yang menunjukkan kemuliaan sesuatu yang diberi nama. Ada beberapa pendapat dari para ulama menyatakan bahwa Al-Quran memiliki banyak nama, seperti pendapat Abu Al-Ma'ali Syadzallah menyatakan ada 55 nama dalam Al-Quran, dan menurut Al-Hasan Al-Harali berpendapat bahwa nama-nama Al-Quran ada 90 nama. Lalu menurut Ibnu Jauzi Al-Kalabi, hanya nama Al-Quran dan Alkitab, Al-Furqan, dan Az-Zikr yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu, ada banyak nama-nama Al-Quran lainnya. Meskipun demikian, setiap nama menunjukkan tujuan, sifat, dan peran Al-Quran dalam hubungannya dengan umat Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menunjukkan bahwa itu benar-benar murni dan agung dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu jaminan hidup berpegangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan sangat kaya akan mukjizat. Segala sesuatu, kitab ini juga merupakan sumber Islam yang paling penting dan pertama yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang yang beragama Islam serta bagi seluruh umat manusia.
Mari kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat, yaitu fungsi Al-Quran. Nah, sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memiliki banyak fungsi, seperti wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah keajaiban. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Yang ketiga yaitu sebagai pelengkap atau penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Apabila ada kata dan kejanggalan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.